Kak, halo Kak. Halo Kak, Halo, kedengeran Kenneth? kedengeran nggak? Kedengeran ya? Oke, Hmm. bentar. Bentar. Udah makan malam belum? Sudah Kak. Udah makan malam sama apa? Makan malam tadi telur, telur kecap. Jadi telur dikasih bumbu, tomat, dikasih apa tuh wortel gitu Kak. Enak Kak. Telur dadar gitu. Gila banget ya. Telur dadar di benyek gitu. Hmm, oke. Sip. Udah mulai sekolah juga ya? Sudah Kak. Udah. Di sekolah ada kegiatan apa, Kenneth? Di sekolah udah banyak PR-PR juga tadi tuh. Seperti sekolah udah banyak PR. Tugas-tugas tadi lagi PJ Okang, IPS, IPA, ada informatika juga tadi buat website. Mantap. Bikin website tentang apa? Apa ya? Jadi kita kan tentang buat kayak bukan cerpen sih novel. Terus di Hmm, novelnya kita masukin ke website kita gitu, Kak. oke. Websitenya pakai apa? Pakai WordPress sama Jetpack. Mantap. Oke. Sip. Kita akan mulai aja kalau gitu ya untuk kelas kita hari ini. Kenneth, Ya. Kenneth masih ingat terakhir kali belajar apa? Terakhir kali belajar yang kemarin itu kan, Kak. Udah selesai. Yang terakhir kali kita Python Start 1 ya, betul ya. Python Star 1. Nah, kita Simulasi. sekarang masuk ke Python Start 2. Jadi kita akan masuk ke pelajaran yang baru ya. Kamu Oh. akan masuk gimana nih caranya untuk eh, membuat berbagai jenis aplikasi ya. Oke, Hmm. Ya. bentar ya. Jadi untuk hari ini dua pertemuan pertama itu di Python Start 2 itu review ya. Jadi kita akan review dulu dua materi menggunakan Google Chrome. Nanti pertemuan eh empat deh. Pertemuan kelima baru kita belajar gimana caranya buat aplikasi. Oke? Oke. Ya. Sip. Nah, jadi untuk yang pertama, kita akan belajar yang baru namanya adalah exception handling. Dari Hmm. bahasanya, artinya apa menurut kamu? Exception Exception ending. handling. Exception handling. Exception handling. Handling kan kayak memegang. Oh, exception itu handling itu kayak dipegang gitu, kayak memegang. Hmm, Exce- hmm. Exception itu apa ya? Exception itu Handling memegang karena tangan gitu, karena ada handnya. juga sih Kak. Iya harus tahu exceptionnya dulu, baru kita tahu handlingnya maksudnya apa gitu. Exception. Oke. Nah, oke. Jadi menurut kamu apa? Exception, exception, exception. Kayak di all, ya. Exception apa ya? Nah, jadi yang namanya exception handling kita bahas aja ya. Hmm. Exception itu pengecualian. Ya, jadi Hmm. kamu belajar yang namanya exception itu pengecualian, handling itu ya menangani ya, betul. Menangani atau menyelesaikan. Jadi nanti misalnya program kamu itu ada error, nanti programnya nggak bakal berhenti. Dia bakal terus jalan, tapi nanti dikasih tahu nih, oh ini nggak bisa dilakukan karena ada sesuatu. Ya, nah itu yang kita sebut sebagai exception handling. Ya, jadi Ya. dia menangani error yang akan terjadi di aplikasinya. Oke? Nah, kita akan masuk ke dalam review dulu ya. Jadi kamu akan coba membuat yang namanya sebuah program di mana nanti dia akan membuat.
input dan juga nanti ngecek ya menggunakan if dan else. If dan else masih ingat untuk apa? Eh, Jadi kalau kita eh, untuk kalau if itu kan jika, else itu yang lain gitu. Berarti itu gunanya untuk apa? Jadi kalau eh, si orang yang masukin yang ini, bentar, if kalau orang masukin yang ini, kita harus ngampilin yang lain juga yang else ini. Betul ya. Itu yang dimaksud dengan if dan else. Ya, jadi nanti kamu bisa membuat sebuah program kalau misalnya dia jawabannya A, berarti nanti di print yang A juga. Tapi kalau misalnya jawabannya B gimana? Ya berarti yang B, ya, gitu. Nah, berikutnya adalah looping. Apa itu looping kan? Penting diulang-ulang. Perulangan, maksudnya gimana? Jadi misalnya dari eh, kalau looping itu kan diulang-ulang, misalnya A B C, terus mulai lagi dari A B C, mulai dari A B C Hmm, lagi itu, dan seterusnya. betul, betul. Jadi yang namanya looping itu dia melakukan perulangan ya. Dan yang diulanginya itu apa? Yang diulanginya ya sesuai kondisinya. Kalau kondisinya masih benar, berarti nanti dia diulangi. Tapi kalau udah salah, berarti diberhentikan. Oke? Nah, contohnya gimana? Contohnya ya udah kamu tinggal bikin print, habis itu int input dan tinggal kita cek nih. Jawabannya kalau tidak sama dengan 12, berarti nanti dia terus disuruh input. Ya, ini yang kita gunakan looping ya, pakai while. Selain pakai while bisa pakai apa lagi? Selain pakai while bisa pakai apa lagi? Dari F bisa pakai apa? Ayo, F pakai F apa? For ya. Nah, Ya. masih ingat for? Jadi nanti kamu bisa menggunakan yang namanya for juga ya selain pakai while. Oke? Nah, kita akan review ya untuk menggunakan if dan juga for. Oke, Kenneth ada pertanyaan dulu? Ya udah sih Kak, udah ngerti. Belum ada ya? Sip. Kalau belum ada, yuk kita coba kerjaan latihannya. Kenneth boleh langsung di share screen aja. Silakan. Sih namanya. Dibuka Algonovanya ya. Eh, Udah ke course. Hmm. Kita buka yang nomor satu. 5 dari 5. Nomor satu. Nah, oke. Coba kita pindah-pindahin ya. Dari kiri ke kanan. Di drag and drop. Eh, Coba, coba. Loop Hmm. dengan menghitung. Oh ini, Hmm. Ini loop ya. loop ini loop. Betul. Ini benar, ini benar. Hmm. Kebalik.
Ini kebalik. Sip, lanjut. Dia jadi kayak mulai dari awal lagi gitu ya kak ya, Untuk buat step pertemuan lagi kita ya. review dulu ya. Mm-mm. Sip, coba dibaca dulu ya. Tahun berapa Perang Dunia II berakhir? Kembang James mulai menulis sebuah program tetapi tidak menyelesaikan pekerjaannya. Program. Siswa diminta pertanyaan. Masukkan nomor jawaban yang benar. Jika nomornya benar, program akan menampilkan benar. Jika nomornya salah, maka itu salah pada 19. Hah? Maksudnya ini enggak? Gimana? Oh, Kita tinggal nambahin programnya ya, tambahin. Kebayang gimana caranya? Betul, kita kasih if ya. if, if apa sih? Ah, gini ya kak ya. Bukan. Gini cara penggunaan if ya. Biar pada liatin dulu. Ini, itu kan mau ngecek ya, kalau misalnya jawaban kamu benar 1945, berarti ya dikasih tahu benar gitu.
Tapi kalau misalnya 2005 salah. Berarti gimana? Nah, untuk apa? Kan misalnya if 1 1995 akan salah, 2 1925, terus 4 2005. Eh, ya 4 2005. Eh, oh langsung yang 3 1945 ya? Betul, Gimana langsung Kak? 3 1945. Gini ya, if jawabannya sama dengan 3, baru di print benar. Tapi kalau jawabannya itu bukan 3, maka salah. Nah, sudah. Ini Udah awalnya gitu jangan doang kan lupa Kak? dikasih INT ya, yang baris INT. 3. Masih ingat biar dirubah jadi Oh, angka gimana caranya? oke oke. Diginin kan? Tantar. Oke, nah gini kan? Hmm, ujungnya juga jangan lupa. Oke. Udah gini dong kan? Coba. Checklist ya. Sip, lanjut. Baca dulu. Nanti coba Kenneth jelasin soalnya itu gimana. Jadi pengembang call ini mau menulis sebuah program, tetapi tidak menyelesaikan. Program terus mengajukan pertanyaan kepada siswa dengan jawaban bebas sampai jawaban yang benar diberikan dan menghitung jumlah percobaan. Jika siswa menjawab dengan benar, program menampilkan jawaban dihitung setelah percobaan. Jika siswa tidak menjawab dengan benar, program menawarkan upaya lain dan meminta jawaban. Nah, berarti gimana maksudnya? Jika siswa itu menjawab dengan benar, program menampilkan jawaban dihitung setelah percobaan. Gimana sih ini? Jika siswa menjawab dengan benar, program menampilkan jawaban dihitung setelah percobaan. Jika siswa tidak menjawab dengan benar, program menawarkan upaya lain dan meminta jawaban. Nah, berarti nanti dia harus nunggu sampai jawabannya benar ya. Caranya berarti gimana tuh? Kalau misalnya kamu lihat di situ kan ada Bernard Shaw, itu salah, disuruh masukin lagi. Walter Scott salah juga, suruh masukin lagi. Mark Twain baru nanti dia ngasih tahu, oh jawabannya benar, itu 3 kali input yang ketiga maksudnya ya, baru benar. Dia Oke, pakai looping ya berarti ya? bakal looping. Nah caranya kamu tinggal buat di baris 4 ya. Hmm. Dengan satu,
Bisa? Udah. Input. Misalnya kita ngasal si Marto ini. Ini Checklist. Mantap. bukan tiga Nah, pertanyaan terakhir tuh. di bagian satu, coba sebelum kita masuk bagian dua, baca Hmm. dulu. Berikan selisih hasil kali 5 dan 4 dengan bilangan 10. 5 kali 4 kan 20. Dengan bilangan 10 ya 10. Oh, itu udah ada ya di Wan. Berapa hasil wajah Udah. 12 dan 14? Oke. Untuk setiap jawaban, program menghitung suatu poin di akhir program hasilnya ditambah. Terus skor. Jadi cek dulu tuh kalau jawabannya benar berarti dapat satu. Ya, gimana caranya? Jadi kita Pakai apa? pakai apa ya namanya? Hmm, Google Balik. Enggak Bukan. pakai Y lah. Kita cukup pakai input doang. Nih, kamu tinggal input, habis itu dicek. Ada tiga pertanyaan ya. Nanti kalau setiap jawaban benar, skornya bertambah satu. Ini di bawahnya aja. Nah,
Nah, Spasinya Kenneth, dilihat itu yang spasinya tuh, yang baris 8 tuh. Answer sama if harus dijajar. Itu printnya belum baris 11? iya, jalan 10, 17. Tuh. Nah, Sip. Ada pertanyaan dulu? udah bisa kok tadi. Udah ya. Hasil. Iya, ente jadi kalau input ini untuk memasukkan kan, memasukkan teks yang ini kan. Betul. Skor tambah satu, print hasil skor. Ya, udah deh bisa. Ada lagi pertanyaan dulu Enggak, Kak, udah bisa, udah bisa. Udah bisa semua. dari saya. Mm. Sip. Kalau sudah kita lanjut. Nah, kita akan masuk ke dalam exception handling ya, gitu ya. Itu kan kita review dulu nih. Nah, untuk yang bagian exception handling dia seperti ini. Ada share screen dulu. Jadi yang namanya exception handling itu pengecualian. Kalau programnya error nanti jalankan apa gitu ya. Iya, Contoh, kita mau ngebikin sebuah program apa menurut kamu ini? bukan ini apa tuh menghitung rumus, Betul menghitung ya. luas Jadi persegi. Ah, kita akan menghitung luasnya ya. Luasnya itu mm. gimana? Jadi kalau nanti kamu masukin angka ya, maka dia benar nih. Tapi kalau misalnya kamu masukinnya teks ya dia salah karena ada INT. Gimana dong caranya biar dia tetap bisa jalan? Kamu pakai yang namanya exception handling. Kalau nanti ada error kayak gini, kita akan menjalankan sebuah program namanya try sama accept gitu. Nah, nanti kamu bisa buat, misal kamu nanti cek dulu nih, A itu disuruh input. Nah, kalau misalnya A sama dengan INT A berhasil, maka dia akan lanjut. Tapi kalau enggak, error, accept-nya jalan, ya. Nah, ini kan ada text-nya tuh, jadi dia error nih. Nah, nanti dia disuruh masukin lagi. Misalnya yang berikutnya salah, ya udah error lagi. Dia udah nggak bisa dijalankan karena nggak pakai try accept lagi, gitu. Ya, jadi kalau try accept itu kayak if else tapi khusus untuk program yang error. Oke? Coba Kenneth lihat dulu kode yang ini. Ada pertanyaan dulu. Bentar, bentar. Input. Jadi kalau salah dia langsung di input gitu ya. Kenapa? Jadi dia kalau kalau sih ada yang salah, ini Hmm, kan ada yang salah gitu. Dia langsung ngeprint error gitu ya, kayak error masukan hmm, panjang. betul. Oke, oke. Oh iya, ya. Oke. Oh, iya, ngerti. Kalau gak ada pertanyaan, kamu boleh langsung share screen lagi. Kita lanjutin lagi ya. Silakan. Hmm. Yang ini kan ya berarti Kita ya. klik sini yang limanya, 5 dari 5, klik ke yang nomor 2. Nah, coba dijawab dulu saya. Hmm.
Ini adalah program khusus mengenali. Oh, itu kan tadi exception handling kan? Benar kan ya? Bukan. Yang rubah codingan Python jadi bahasa komputer apa namanya dari Di in, input enggak ya? Input in benar apa ya? Inter Oh, Milan. interpil Bukan, ya bukan Inter Milan, interpreter. interpreter. Oh, interpreter. Ah, nggak usah pakai spasinya. Nah, Perintah berikutnya tidak dapat perintah tidak dapat dikenali ditandai sebagai kesalahan. Yang tadi itu exception handling itu kan? yang ini exception-nya benar, tapi bukan handling ya. Dia adalah exception processor. Terus exception Exception processor. Yang double S-nya. Pakai apa ini tadi? Exception didefinisikan handling, tiga huruf, sama di yang kayak if else apa? setelah Hmm? Bentar. Ini didefinisikan oleh dua protokol setelah titik-titik. Oh, INT ya? Yang kayak if else. Apa tadi? Tuh, apa? Dari I juga kan? Iya. Dari huruf T. Tiga huruf dari huruf T. Tif, tif. Apa? Try sama accept. Ini sama sep. Accept. Yang terakhir baru pakai while ya. Enggak, itu try. Itu try. Yang kedua yang accept. Baru yang ketiga while. Tuh. Pengembang menggunakan operator ini di dalam While. konstruk file. While. Itu ada di layar kanan. Terus yang nomor satu ya berarti Try. try. Oh, kecil. Sorry, nggak lihat. Lanjut.
Baca dulu Kan jumlah anak, soalnya. masukkan jumlah pemain. Pemain. Jika pengguna memasukkan 0 anak, program akan menampilkan kesalahan pembagian. Nih ya, kamu berarti tinggal tambahin try except lagi. Dapat nggak coba soalnya? Menurut kamu apa? Dari soal yang ngerti nggak? Jika pengguna memasukkan 0 anak, masukkan jumlah anak. Hah? Soalnya ya. Suatu. Apa ya begitu, Mbak? Dapat nggak? Ngerti nggak? Jadi intinya dia bakal Ngerti ngebikin tapi program kalau misalnya error gitu ya. Nanti misalnya kalau mm-mm. hasil pembagiannya itu error, maka dia akan menjalankan perintah sesuatu gitu ya. Oh, Nah, itu errornya di bagian apa? Errornya di bagian yang pembagian gitu. Kalau ada yang nggak benar, maka dia akan dirubah dulu gitu ya. ya. Oke, berarti yang perlu kamu lakukan di baris 8 dihapus dulu ya. Nah, kamu ganti sama ini. Coba Ocean. Oh, itu. Oh. Hmm. Ya, kepastian. Ya, dari beras. Iya, perusahaannya dia sama itu Oke, soal coba checklist. nanti coba kalau minta mengakhirnya di perusahaan nanti kan mana terus wih 0 100 lah Hmm, kata
Nol. Oh, dia harus bisa ini ya. Bentar. Ini bukan kesalahan ya. Kesalahan. Oh, sama aja, Kak. Di checklist aja. Kesalahan divisi. Apakah nol anak datang? Setiap anak menerima. Oh, Ah, itu ini. menerima tuh. Langsung checklist aja. Di stop dulu. Baru checklist. Terus, nah, Sih, lanjut. gunung tertinggi di dunia, Gunung Everest. Terus, oh ini kayak tadi ya. Oke, oke. Hmm. Coba. Kita berarti bukan pakai if, tapi pakai ini ya, exception ya. Hmm. Coba. Exception. Enggak, bukan exception gitu. Ini Kak. Accept ya. Try accept. Try dulu baru accept. Itu baris duanya juga kamu hapus aja. Terus saja. Baris duanya hapus. Nah, dibuat kayak gini ya. Betul, pakai try. Nah, nanti kamu tinggal bikin kayak gini. Looping ya. Di bawah baris satu. Di bawah baris satu while. Hmm. Yanag. Itu baris 8. Yanag. Udah Kak. Bukan Lebrus ya, Elbrus. Mana? Baris 3. Baris 3 Gunung Lebrus. Itu Gunung Elbrus. Sip. Checklist. Tiga. Mm-mm.
Oh dia harus nomor harus gunung itu ya. Enggak dong. Nah itu tiga nggak bisa. Eh, Salah ini ada yang salah kayaknya. coba tiga lagi aja checklist tiga 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 gitu terus. Enggak checklist tiga. Tiga 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 tiga. Lah sampai nggak bisa kak. Coba kalau satu tuh satu nggak bisa. Lah ini loh, Hasenware, Answer. Oh, hmm, sorry. Lah tiga. Hmm. Oke, ada pertanyaan dulu. Try. Jadi kalau kayak gini tuh pakai try ya. Mencoba kan gitu. Pakai try mencoba. Answer INT answer. Break ini untuk istirahat gitu kak maksudnya kak. Break untuk istirahat. Jadi gitu digunain kalau apa kak kalau break ini? Break itu Kalau kalau buat kamu apa? pengen istirahat. Jadi ini kan misalnya job tiga, nah gitu istirahatnya di mana kak berarti? Tiga berarti istirahatnya dari program, dia nanti langsung istirahat untuk menjalankan programnya. Nah, nanti baru langsung keluar dari loopingnya, ya. Itu udah beres istirahatnya. If answer tiga, print benar. Udah bisa Oke, kak. lanjut. Sih. Udah, itu udah bener kok. Udah, nomor 5. Nah, coba baca dulu. Action, error, masukkan. Oh, ini mulainya nomor 6 6 berarti ya kak? Hmm, baca dulu. Sih, try, try answer. Udah? Gimana sih? Try answer, INT answer gitu ya kayak kayak tadi kan? Hmm, gini ya. While true. Nah, terus habis itu, udah sampai situ dulu aja karena nanti kita lanjutin lagi ya. Coba kalian lihat dulu kodenya. Ada pertanyaan dulu nggak? Ini masih belum beres ya, masih panjang sebenarnya. Itu untuk sementara gitu ya. Sementara benar, coba answer INT input break. Oke, oke. Hmm. Ini Nah, udah pertanyaan dulu ngerti sih kak. belum ada ya? Sih. Kalau Belum. belum ada nanti kita lanjutin lagi untuk yang bagian ini pertemuan berikutnya. Jadi hari ini Ya. kamu udah belajar exception handling. Ingat kalau programnya error itu kita bisa jalankan perintah yang baru gitu. Jadi programnya tetap bisa jalan meskipun error. Ya, kalau gak ada pertanyaan, kelas kita cukupkan dan ketemu Oke, lagi oke. di pertemuan berikutnya. Bye bye, Kenneth. Selamat Oke. malam. Ya. Terima kasih kak. Selamat malam. Terima kasih. Bye.